Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini untuk etika profesi kita akan membahas ke materi baru yaitu di KD 3.2 mengenai tata aturan dan profesi industri di jasa keuangan. Yang dimana ini akan menjadi beberapa pertemuan. Pertemuan pertama kita akan membahas tentang tata aturan atau peraturan-peraturan yang ada di perusahaan, manfaatnya apa, tujuannya apa. Jadi kalian paham. Nah, untuk materi dasar di tata aturan ini akan membahas mengenai pedoman kerja, prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja yang dimana. Nih, apa sih pedoman kerja itu? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya ada yang belum tahu, Ibu akan jelaskan. Pertama, pedoman kerja. Di sini ada jelas ya pengertian pedoman kerja. Pedoman kerja merupakan suatu standar tertulis yang digunakan untuk menjelaskan pokok-pokok pekerjaan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Maksudnya apa sih, Bu? Pedoman kerja sendiri yaitu panduan. Ya, panduan atau kalau kalian tuh suka panduan berpakaian, misalnya panduan menggunakan handphone, panduan menggunakan barang A atau barang B. Nah, di dalam pekerjaan sendiri itu pasti ada namanya pedoman atau panduannya, di mana dibuat oleh perusahaan secara tertulis yang dimana digunakan untuk menjelaskan pokok-pokok pekerjaan. Maksudnya pokok-pokok pekerjaan artinya ketika kalian nanti bekerja, misalnya di bidang akuntansi, kalian akan diberitahu atau dipandu hal apa saja yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Jadi artinya pekerjaan kalian itu jelas ya, ada panduannya. Itu arti dari pedoman kerja. Nah, sampai sini paham? Jadi kalau ingat pedoman kerja yaitu panduan yang dibuat secara tertulis untuk menjelaskan pokok pekerjaan atau tugas pekerjaan di perusahaan atau di suatu organisasi. Nah, di sini ada tujuan pedoman dan manfaatnya. Tujuan itu sasaran dibuat pedoman itu untuk apa? Dan ada nggak sih manfaatnya dibuat pedoman? Yang pertama, kita lihat tujuan pedoman kerja. 1. Jelas ya, menjelaskan peran dan fungsi tiap posisi dalam organisasi. Artinya, pedoman kerja ini atau panduan ini memperjelas tugas kalian ketika nanti kalian bekerja. Contoh nyatanya, misalnya kalian di bidang akuntansi, bekerja sebagai akunting di bank. Kalian tahu peran kalian, fungsi kalian sebagai akunting di bank itu tugasnya apa? Karena kalian sudah membaca pedomannya. Artinya jelas, bidang manajer itu pedomannya apa, bidang akunting itu apa, HRD itu apa tugasnya. Jadi jelas ada porsinya masing-masing ya. Untuk yang kedua, menguraikan alur tugas, tanggung jawab dan wewenang. Artinya apa? Selain diperjelas perannya, diperjelas juga tugasnya. Yang pertama, misalnya manajer, bagian yang mengawasi. Nah, mengawasi apa aja? Misalnya diuraikan pedoman kerja tuh. Misalnya mengawasi A, B, C, D yang dimana dilakukan dari pukul segini sampai pukul segini. Artinya diuraikan secara jelas. Nah, tujuan pedoman pula yang nomor 3, menghindari kegagalan. Artinya menghindari kegagalan tuh gimana? Jadi, menghindari kegagalan itu ketika bekerja, jangan sampai kalian tidak tahu fungsi dari pekerjaan kalian sendiri. Misalnya, kalian sebagai akunting, tetapi kalian tidak tahu pekerjaan akuntingnya itu seperti apa. Jadi, kalian tiba-tiba tidak mengerjakan tugasnya. Artinya kan akan terjadi kegagalan ketika melaksanakan tugas. Nah, tujuan dibuatnya panduan ini untuk memperjelas dan membantu kalian dalam melakukan pekerjaan sehingga dapat menghindari kegagalan ya. Yang keempat, pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Ya, jelas. Yang tadi Ibu bilang,
pedoman itu sebagai panduan. Jadi kalian tidak pernah akan lupa pekerjaan kalian itu step by step-nya atau langkah-langkahnya itu apa aja yang harus dilakukan. Memperlancar tugas pegawai jelas. Kan secara tertulis si pedomannya itu. Nah, udah secara tertulis, kemudian diperjelas, ya dijelaskan kalian harus ngapain aja, sehingga memperlancar, membuat pekerjaan seseorang lebih efektif. Ketika kalian tahu pekerjaan kalian harus ngapain, maka kalian akan lancar kan mengerjakannya. Ketika contoh dunia nyatanya ketika kalian mengerjakan suatu soal, ada petunjuknya nih atau ada pedomannya. Seperti dari A ke B, dari B ke C, oh kalian langsung tahu jawabannya ini. Nah, contoh seperti itu. Sekarang, setelah dari tujuan, kita masuklah ke manfaatnya. Manfaatnya apa sih? Pertama, alat untuk mengatur tata ruang kantor. Artinya ada bagian-bagiannya nih, maksudnya. Ada bagian-bagian gimana, Bu? Ada struktur organisasinya, dipisah. Pekerjaan akunting itu seperti ini, pekerjaan manajer itu seperti ini, terus pekerjaan HRD seperti ini, karyawan seperti ini. Artinya ada yang mengatur tata ruang kantor gitu. Jadi tidak carut-marut. Dalam arti hal carut-marut di sini nggak akunting mengerjakan pekerjaan manajer mengerjakan pekerjaan karyawan mengerjakan pekerjaan HRD, enggak. Jadi di sini untuk mengatur tata ruang kantor sehingga terciptalah struktur organisasi. Menghindarkan adanya pekerjaan yang bertumpuk. Nah, maksud bertumpuk di sini tuh yang tadi Ibu bilang, seperti nomor 1. Jadi karena kalian udah tahu nih, kalian fungsinya ngapain aja, ada panduannya, udah jelas secara nyata. Membantu kan nih, seperti tujuannya membantu. Jadi nggak bakal ada tuh pekerjaan yang numpuk. Karena kalian udah tahu nih, oh kalian kerjanya ini, karena kalian berprofesi sebagai ini, maka stepnya atau langkahnya A, B, C, O, udah tahu. Jadi nggak mungkin kan pekerjaannya menumpuk. Nih, alat perencana kerja. Terus keempat, alat untuk mengadakan klasifikasi, uraian, dan analisis jabatan. Yang seperti tadi, Ibu bilang, udah ada klasifikasinya di mana kalau manajer melakukan A, kalau misalnya HRD melakukan B gitu ya, diuraikan. Alat untuk mempersiapkan mekanisme prosedur yang terakhir. Nah, ini tujuan dan manfaatnya ya. Kurang lebih hampir sama. Kemudian nih, pedoman kerja pun dibutuhkan ketika apa sih Bu? Pedoman kerja pertama sebelum suatu pekerjaan dilakukan. Maksudnya apa sih sebelum suatu pekerjaan dilakukan? Artinya ketika kalian bekerja di perusahaan A, kalian mendapatkan pekerjaan sebagai akunting. Kalian belum tahu nih pekerjaan akuntingnya kerjanya kayak gimana. Sebelum melakukan, kalian kan pasti dikasih pedomannya, panduannya. Nah, fungsi dari pedoman itu dibutuhkan itu sebelum melakukan pekerjaan. Sebelum melakukan pekerjaannya, kalian harus tahu dulu stepnya, langkahnya, fungsi kalian itu di perusahaan sebagai apa. Jadi ketika kalian sudah tahu, kalian akan maksimal mengerjakan pekerjaannya. Yang kedua, pada saat mengadakan penilaian tentang hasil pekerjaan yang sudah dilakukan, baik atau belum. Artinya, di sini pedoman ini atau panduan ini dibutuhkan ketika adanya penilaian atau evaluasi. Misalnya, kalian sudah mengerjakan panduannya nih, sesuai panduan atau pedomannya. Kemudian nanti ada evaluasi dari pekerjaan kalian. Sudah sesuai tidak dengan panduannya? Kalau sudah, oh mungkin akan ditambah lagi. Atau misalnya kalau belum, akan direvisi, ini kenapa belum, ini kenapa tidak bisa dilaksanakan, akan dievaluasi dan dapat penilaiannya. Nah, untuk yang C, ketika terjadi revisi jika ada perubahan langkah kerja dapat mempengaruhi lingkungan kerja. Artinya apa sih Bu? Yang C ini berhubungan dengan yang B, artinya yang B ketika ada penilaian nanti dievaluasi tuh, ya kan? Apakah panduannya dikerjakan? Oh, ternyata panduannya tidak dikerjakan, kemudian dievaluasi.
Kenapa bisa ini tidak dilakukan? Mungkin ada beberapa faktor. Bisa saja pegawainya tidak menyanggupi, atau mungkin panduannya melenceng, atau ada hal-hal yang lainnya baik dari luar maupun dari dalam. Kemudian panduannya direvisi nih, atau diganti. Ya, diganti panduannya sehingga dapat mempengaruhi lingkungan kerja. Kalau direvisi lebih bagus, maka lingkungan kerjanya akan lebih baik. Ternyata panduannya direvisinya malah bukan lebih bagus, malah lebih jelek. Nanti juga akan mempengaruhi lingkungan kerjanya. Seperti itu. Nah, ini contoh panduan kerja. Nih, contoh panduan kerja bagi pendamping atau perawat nih. Lihat, kalian ini ada panduan nih. 1. Menjaga kesehatan dan kebersihan diri nih. Sering cuci tangan dulu. Gunakan cairan pembersih tangan. Terus rutin olahraga. Nih. Lihat, menjaga jarak fisik. Menjaga sikap tidak membahayakan. Nah, ini contoh panduan kerjanya ya, atau pedoman kerja. Pedoman kerja apa, Bu? Pedoman kerja pendamping dan tenaga kesejahteraan sosial. Nih. Contoh pedomannya seperti ini. Kalau mungkin di bidang lain ada, Bu? Ada. Banyak panduannya tuh. Kayak tadi, kalau ketika kalian bekerja pasti selalu ada pedomannya. Kalau kalian sekolah pun ada pedomannya. Contohnya apa, Bu? Pedomannya atau panduannya yaitu aturan sekolah yang kalian harus berangkat ke sekolah itu minimal pukul berapa nyampe sekolah, terus tidak boleh ini, tidak boleh itu, terus jika harus memakai seragam, seragam yang kayak gimana, kayak gitu. Itu pun panduan kerja. Jadi biar jelas, oh saya sebagai pelajar, saya harus masuk jam berapa, pulang jam berapa, kemudian pakaiannya seperti apa, sikap saya seperti apa, dan apa tanggung jawab saya karena saya pelajar. Kewajiban dan tanggung jawab saya yaitu belajar, mengerjakan tugas, dan mendengarkan dan memahami materi yang dari guru. Terus apa yang tidak diperbolehkan, saya tidak boleh ini, tidak boleh itu, kayak gitu. Sekarang kita lalu bagaimana dengan prosedur kerja dan aturan kerja serta sistem kerja. Jadi, prosedur kerja, aturan kerja, dan sistem kerja ini merupakan bagian dari pedoman. Pedoman itu terdiri dari prosedur, aturan kerja, dan sistem kerja. Kita lihat. Prosedur kerja, sistematika tata kerja yang berkaitan antara satu dengan lain sehingga menunjukkan adanya suatu tahapan yang harus diusahakan demi selesainya pekerjaan. Bu, maksudnya tuh apa? Kalau pedoman panduannya, buku panduannya, ya, buku panduan. Kalau prosedur mah langkahnya. Makanya Ibu bilang tadi prosedur, sistem kerja, dan tata kerja merupakan bagian dari pedoman kerja. Karena pedoman kerja itu lingkupnya ada prosedur, tata kerja, dan sistem kerja. Jadi ini prosedur kerja ini merupakan bagiannya. Ya, kalau pedoman mah panduan yang dimana kan panduan itu pasti ada langkah-langkah, ya kan? Pedoman itu pasti ada langkah-langkahnya. Misalnya pedoman berpakaian, terus ada langkah-langkahnya berpakaian yang rapi dan benar itu seperti apa? Nah, ini yang dimaksud dengan prosedurnya. Prosedur kerja itu sistematika atau langkahnya yang akan berkaitan satu dengan lainnya. Kenapa berkaitan? Ya jelas lah. Kayak contoh, misalnya mencuci tangan, ya kan? Pasti pertama kalian cuci tangannya menggunakan air terlebih dahulu, kemudian sabun, lalu digosokkan ke tangan, terus kemudian seperti yang lainnya sampai akhirnya kalian misalnya lap sampai dengan kering, seperti itu. Ada langkah-langkahnya kan, jelas. Kayak kalian misalnya membuat pancake, langkah-langkahnya apa? Ya kan pasti selalu ada. Nah, di pekerjaan pun ada prosedurnya atau langkah-langkahnya. Misalnya kalian menjadi akunting, langkah yang harus dilakukan pertama, melaksanakan penjurnalan. Langkah-langkah yang pertama, siapkan bukti transaksi. Kedua, misalnya, siapkan buku besarnya, kemudian lihat transaksinya. Nah, seperti itu langkahnya ya, sistematikanya.
Nah, sedangkan di sini tata kerja dan sistem kerja. Tadi ingat ya, prosedur, tata kerja, dan sistem kerja merupakan bagian dari pedoman. Kalau tata kerja ialah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur pekerjaan agar terlaksana. Kalau prosedur mah langkahnya, kalau tata kerja mah caranya tuh kayak gimana? Ya, Bu, kalau langkah sama cara emang beda? Ya beda lah. Langkah mah secara sistematika, poin-poinnya. Kalau caranya mah kan kayak misalnya misalnya tadi masak nih kalian. Misalnya kalian masak, contohnya. Masak itu kan ada beberapa step langkahnya. 1, misalnya siapkan ini. 2, siapkan ini. 3, mixer. Nah, cara memixernya harus gimana? Misalnya, misalnya harus dari mixer yang rendah sampai misal mixer yang tinggi, misalnya tes tekanannya, kayak gitu. Contohnya, jadi caranya, kalau sistematika yang tadi prosedur itu langkah-langkahnya. Seperti itu. Sedangkan kalau sistem kerja ialah merupakan susunan prosedur kerja dan tata kerja. Nah, kalau sistem kerja ini bagian dari tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu demi selesainya suatu pekerjaan, kayak gitu. Nah, ada manfaatnya. Manfaatnya adanya prosedur, tata kerja, dan sistem kerja. 1, bisa menciptakan standarisasi dan pengendalian kerja dengan tepat. Artinya jelas ya, kalau misalnya kita ada caranya, ada langkah-langkahnya, ya, ada caranya, ada langkah-langkahnya, kita harus pasti jelas kan, dan ada sistemnya atau ada aturannya, kita jelas kita mau ngapain, kerja kita tuh mau ngapain. Akunting kerjanya ngapain? Pertama, membuat jurnal, membuat buku besar, membuat laporan keuangan. Terus, langkahnya gimana? Misalnya 1, dimulai dari penjurnalan, 2, dari buku besar. Cara membuat jurnalnya seperti apa? Kalau jurnal penjualan itu caranya kayak apa? Nah, kayak gitu. Terus memberikan manfaat kepada semua pihak, jelas. Tadi Ibu bilang, karena dengan adanya ini, ya kan, prosedur, tata kerja, dan sistem kerja menjadi jelas semua pekerjaannya, mempermudah. Dan yang terakhir, memberikan tujuan, fungsi, sasaran program ke dalam kegiatan operasional perusahaan lain. Memberikan tujuan, fungsi, sasaran program teh artinya naon? Artinya teh orang lain pun jadi paham. Misalnya, oh si eta teh akunting. Atau oh itu teh perusahaan manufaktur, lihat pedoman panduannya, oh ternyata pekerjaannya melakukan ini bagiannya, misalnya menjual barang, membuat barang, dan langkah-langkahnya seperti ini, terus caranya seperti ini. Jadi ada memberikan informasi lah kalau lebih jelasnya. Nah, di sini ada yang harus diperhatikan dalam menyusun prosedur kerja. Pertama, harus sejalan dengan kebijakan umum. Jelas lah ya, artinya harus sejalan dengan pemilik atau kebijakannya. Kalau kata pemimpin atau pemilik itu A, dan harus sejalan dengan kebijakan umumnya. Kebijakan umum di sini artinya apa? Artinya aturan-aturan yang telah beredar. Misalnya di perusahaan A, akuntansinya menggunakan PSAK atau Peraturan Standar Akuntansi. Nah, di perusahaan B pun harus sama, walaupun ada yang berbeda karena sesuai dengan pemimpin, tapi harus sejalan agar tidak membuat kegagalan tadi. Ibu bilang, tidak membuat kegagalan ketika melakukan pekerjaannya. Kebayangkan kalau misalnya kata pemimpinnya A, tapi ternyata kebijakan umumnya B. Terus yang kedua harus dibuatkan print out. Artinya apa sih dibuatkan print out ini? Artinya harus ada, ya, buktinya harus ada. Jadi dibuatkan selembarannya, bisa ditempelkan, bisa berupa buku atau bisa berupa file. Yang penting ada ya di sini print out-nya.
ada buktinya dan nyata lah. Kalian bisa lihat, kalian bisa baca. Jadi biar semua para pekerja tuh tahu panduan bekerja tuh seperti apa gitu. Terus disampaikan secara sistematis, jelas. Disampaikan secara sistematis, artinya langkahnya sesuai atau sesuai dengan urutan di mana dari A sampai dengan Z. Gak mungkin dong kalian mengerjakan aturan dari A sampai Z, kalian mengerjakan terlebih dahulu yang Z. Itu tidak sesuai langkahnya atau tidak sesuai urutan atau tidak sistematis. Terus yang keempat, dapat dievaluasi. Artinya apa? Ketika nanti dibuatkan panduan, ternyata panduannya tidak sejalan. Ya, tidak sejalan atau ada hal yang harus diubah, maka dievaluasi. Ya, dievaluasi, dilihat kenapa ini tidak bisa dijalankan si panduannya atau pedoman atau prosedurnya. Kalau misalnya buruk atau tidak baik maka diganti atau direvisi bahasa lainnya. Kalau bagus, apa kita harus menggunakan lagi atau malah ada yang harus ditingkatkan. Seperti itu kan, fleksibel ya namanya prosedur itu. Semakin lama semakin dunia itu teknologi semakin tinggi, otomatis panduan kerja pun pasti selalu ada yang namanya perubahan atau evaluasi. Di sini yang terakhir dapat memberikan dampak positif, artinya jelas karena kita membuat pedoman yang dimana dalam pedoman itu ada prosedurnya, ada langkahnya, ada tata caranya, ada sistem kerjanya. Itu kan untuk mempermudah karyawan atau untuk mempermudah pekerjaan kita, yang dimana dampak positifnya seperti apa. Ketika kita tahu jelas pekerjaan kita itu apa, maka memperlancar pekerjaan, mengefisiensikan waktu, jadi pekerjaan kita lebih mudah dampak positifnya. Nah, ini perbedaannya nih. Kalau tata kerja mah yang Ibu bilang, caranya, kalau pedoman mah panduannya yang dimana tata kerja, prosedur, sistem itu masuk ke dalam panduannya. Kalau prosedur mah langkahnya. Ya, sistem kerja mah sistemnya itu kayak gimana, menggunakan apa sih si sistemnya. Misalnya menggunakan sistem teknologi si panduannya atau menggunakan sistem masih tradisional kayak gitu, yang dimana gabungan dari tata kerja dan pedoman gitu. Jadi kalau ditanya tata kerja apa caranya, kalau pedoman mah panduannya, kalau prosedur mah tahapannya atau langkahnya, sistem kerja gabungan dari tata kerja dan prosedur kayak gitu ya. Semoga kalian paham. Ini masih materi awalan, Ibu harap kalian ditulis sebagai catatan kalian buat kalian nanti belajar, menghafalkan. Kalau nggak ada catatan kan kalian bingung ya. Semoga bermanfaat. Nanti ini masih ada selanjutannya, ini hanya selayang pandang dulu aja, materi dasar awalan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.